Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menggelengkan kepalanya dan menekan kekhawatiran di hatinya. Dengan sedikit lambaian telapak tangannya, dia memanggil roda kebenaran di depannya. Setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa ada dua kelompok pola dao waktu lagi di atasnya. Baru kemudian dia sedikit tenang. Dia meludahkan seteguk udara keruh dan memalingkan matanya untuk melihat jurang gelap di bawah. Karena hampir semua ki yang mengerikan di atas telah diserap oleh Han Li, tingkat di mana ki yang mengerikan di dasar jurang jelas meningkat. Namun, masih mustahil untuk melihat dasar jurang, dan tidak mungkin untuk mengetahui seberapa dalam jurang ini. Sambil berpikir, Han Li membalikkan tangannya dan mengeluarkan pil obat. Setelah meminumnya, dia memejamkan mata dan mengatur napasnya sebentar. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan bergegas turun lagi. Dalam sekejap, dia tenggelam dalam roh jahat yang menggelinding di bawah. Seperti yang diharapkan, roh jahat itu menjadi semakin tebal semakin jauh dia pergi. Han Li hanya berlari sejauh 50 hingga 60 mil lagi, dan dia merasa bahwa roh jahat dari roh jahat itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Segala macam ilusi gunung mayat, lautan darah, dan binatang aneh mulai muncul lagi. Namun, karena dia sekarang telah mencapai tingkat keempat seni budidaya jiwa, toleransinya terhadap ilusi semacam itu juga meningkat. Dia tidak berhenti dan terus menyelam melawan roh jahat itu. Setelah turun sejauh 30 km lagi, angin dingin di sekitarnya sedikit melambat, tetapi aura mengerikan di sekitarnya menjadi semakin tebal. Han Li hanya merasa seolah-olah ada salju di depannya, dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Alhasil, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Di kehampaan di depannya, bintik-bintik cahaya hijau muncul dan dengan cepat memadat. Tidak lama kemudian, ilusi tikus raksasa hijau yang muncul sebelumnya muncul kembali. Ukuran tubuhnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya tampak disiram dengan minyak mendidih. Kulit dan dagingnya penuh bekas luka hangus, dan tidak ada rambut di pipinya. Kedua bola matanya yang besar sepertinya tergantung di rongga matanya yang berdarah, bergoyang seolah bisa jatuh kapan saja. Hanya untuk mendengar suara mendesis yang tajam, sosok tikus raksasa itu melintas dan bergegas menuju Han Li. Mendampingi itu adalah bau darah yang tak terlukiskan. Han Li mencium baunya dan merasa seolah gelombang darah menerpa dirinya, hendak menelannya utuh. Namun, Han Li yang sudah siap, tetap bergeming. Dia diam-diam melafalkan mantra seni pemurnian roh dan berteriak rendah yang terdengar seperti guntur. Indera ilahi yang kuat menyapu laut kesadarannya dalam sekejap, seperti badai hujan musim panas, segera membersihkan pikirannya. Ilusi tikus raksasa yang berlari di depannya juga runtuh dan menghilang. Han Li hanya memantapkan dirinya sejenak sebelum terus menyelinap ke bawah. Dia jelas bahwa semakin tebal dan murni ki yang dia serap, semakin membantu dia untuk membuka segel lubang abadi, dan semakin cepat tingkat kultivasinya akan naik. Lagi pula, semakin sedikit waktu yang tersisa untuknya. Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Setiap peningkatan kekuatan akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Namun, setelah turun beberapa ribu kaki lagi, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Kali ini, bukan ilusi yang menghalanginya, tapi ki yang sangat tebal. Pada saat ini, ki mengerikan yang memadat di bawahnya tidak lagi dalam keadaan berkabut, juga tidak mengalir. Itu tampak seperti dinding hitam yang terbuat dari tinta. Han Li dapat dengan jelas merasakan bahwa ki yang mengerikan di tembok ini agak berbeda dari yang mengelilinginya, tetapi dia tidak dapat membedakannya. Setelah ragu sejenak, Han Li membungkuk dan mencoba meletakkan telapak tangannya ke dinding. Begitu telapak tangannya masuk ke dinding, pergelangan tangan dan telapak tangannya langsung merasakan sakit yang menusuk dan menusuk tulang.
Gumpalan aura pembunuh yang sangat gila, seolah-olah hidup, terkondensasi menjadi duri tajam, dan mengambil inisiatif untuk mengebor kulitnya. Tubuh Han Li bergetar hebat, dia segera menarik telapak tangannya dan ingin menarik lengannya keluar dari dinding, tetapi ada kekuatan yang sama kuatnya yang menjerat telapak tangannya, membuatnya tidak bisa menariknya keluar. Ada cahaya biru redup di matanya, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa benda yang menarik lengannya adalah ki tebal yang menusuk ke tangannya seperti jarum. Mereka terjerat bersama, hampir membungkus seluruh telapak tangan Han Li. Mata Han Li sedikit terfokus, dan kilat keemasan tiba-tiba meledak di tengah telapak tangannya. Ki yang mengerikan terkondensasi menjadi benang hitam tipis yang distimulasi oleh petir Devil Bane, dan segera mundur dari telapak tangan dan pergelangan tangannya, tetapi mereka masih berputar-putar, tidak mau mundur sepenuhnya. Han Li mengambil kesempatan untuk menarik tangannya keluar, dan matanya menyapu, dan dia tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Bagian tengah telapak tangannya tertutup rapat dengan titik-titik merah kecil. Yang mengejutkan, mereka adalah banyak lubang kecil yang setipis sehelai rambut. Mereka benar-benar telah ditembus oleh aura yang sangat buruk, dan di dalam lubang kecil ini, jejak gas hitam dapat terlihat samar-samar meringkuk. Permukaan telapak tangannya sekali lagi muncul kilat keemasan, berkedip sesaat, tetapi ki yang mengerikan di lubang kecil di telapak tangannya telah menghilang, dan lubang kecil itu dengan cepat menutup, menghilang tanpa jejak. Han Li menghela nafas ringan, dan tertawa getir di dalam hatinya. Untungnya, dia mundur tepat waktu, jika tidak, mungkin telapak tangan ini akan lumpuh total. Seperti yang diharapkan, semakin rendah saya pergi, semakin agresif ki yang mengerikan. Saya khawatir ketika saatnya tiba, tanpa bimbingan saya, itu akan masuk ke tubuh saya dengan sendirinya. Pada saat itu, jika saya ingin mengendalikan itu untuk menyerang lubang, aku khawatir itu tidak akan mudah. Mata Han Li berkilat, dan dia bergumam. Dia melihat ke dinding kabut hitam di bawahnya, dan sentuhan keraguan muncul di wajahnya. Memang, begitu ki yang sangat buruk di dinding kabut memasuki tubuh, itu pasti akan menjadi seperti badai, dan risikonya sangat tinggi. Jika dia tidak berhati-hati, mungkin dia akan berakhir dengan jiwanya terbang menjauh, tetapi jika dia bisa mengendalikannya, maka efisiensi serangan celah pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah beberapa saat, cahaya di mata Han Li sedikit cerah, dan dia mengambil keputusan. Karena dia sudah berjudi selama 20 tahun ini, mengapa tidak dalam pertaruhan ini, dalam permainan ini, bertaruh lagi? Lagi pula, untuk dia yang sekarang, tidak ada banyak ruang untuk pilihan. Dengan sedikit sentakan di hatinya, sosoknya melintas, dan dia langsung berlari ke dinding hitam. Begitu dia memasuki tembok, Han Li segera merasakan lautan kesadarannya tenggelam, seolah-olah ditekan oleh batu besar, dan dengungan tajam di benaknya bergema tanpa henti, menyebabkan panca inderanya tampak tersegel, dan dia hampir tidak bisa merasakan berbagai kelainan di sekitarnya. Di luar tubuhnya, ki yang sangat buruk seperti tinta melilitnya, dan di dalamnya berubah menjadi filamen ki yang sangat tajam dan tak terhitung jumlahnya, menembus kulit di seluruh tubuhnya, cukup dalam untuk mencapai tulang. Rasa sakit di lautan kesadaran dan tubuhnya menyerang pada saat yang sama, dan Han Li merasa seolah-olah sebuah gunung raksasa rasa sakit telah menghancurkan kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar tak henti-hentinya, dan indera ilahinya sedikit tersebar. Dia dengan paksa menarik napas, mengatupkan giginya, dan menggunakan jejak kejelasan terakhir dalam indera ilahi untuk mengaktifkan seni kultivasi roh. Kekuatan tingkat keempat seni kultivasi roh, yang telah mencapai tahap sukses besar, secara alami luar biasa. Han Li segera merasakan ada badai yang menyapu pikirannya, dan suara tajam di lautan kesadarannya segera menghilang, dan indera ilahi segera kembali normal. Setelah indera ilahinya pulih,
dia segera mengaktifkan kekuatannya untuk menjaga pikirannya, dan pada saat yang sama, mengaktifkan metode penghancuran roh iblis hitam, membimbing ki dahsyat yang agung yang telah memasuki tubuhnya, menuju ke 63 titik akupuntur. Namun, begitu dia mengaktifkannya, ekspresi Han Li langsung berubah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa setelah dia menggunakan metode kultivasi ki jahat untuk memandu ki jahat yang melonjak, selain sebagian darinya melonjak menuju titik akupuntur, sisanya seperti kuda liar yang lolos dari kendalinya, bergegas tak terkendali menuju berbagai bagian tubuhnya. Ada serangkaian suara bermunculan di sekitar tubuh Han Li, dan permukaan kulitnya benar-benar membengkak satu demi satu. Sosoknya juga berubah, dan seluruh tubuhnya mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tampak seolah-olah dia akan meledak dari ki yang mengerikan. Han Li kaget, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Segel tangannya berulang kali berubah dalam upaya untuk mengendalikan ki yang mengerikan yang terus-menerus melonjak ke dalam tubuhnya. Namun, tubuhnya seperti bendungan yang membuka pintu airnya, tidak mampu menghentikan banjir ki yang sangat buruk. Saat kulitnya dipenuhi dengan ki yang sangat buruk, membengkak seperti kantong udara, seolah-olah akan meledak, sebuah pusaran kecil muncul di bahunya, menarik bagian lain dari ki yang sangat buruk itu. Pusaran ini sebenarnya adalah salah satu dari lubang abadi Han Li, dan di bawah situasi di mana ada terlalu banyak ki yang mengerikan, itu benar-benar terbuka pada saat yang sama, dan bersama dengan lubang abadi ke-63, menyambut dampak dari ki yang buruk itu. Han Li menggertakkan giginya, menahan rasa sakit hebat yang datang dari seluruh tubuhnya, dan pikirannya sangat tegang saat dia mengaktifkan metode penghancuran roh iblis hitam dengan sekuat tenaga, membimbing ki mengerikan yang telah mengalir ke dalam tubuhnya untuk terus menyerang kedua bukaan abadi itu. Berkultivasi di jurang, lebih dari 1 dekade telah berlalu dalam sekejap mata. Di tebing dekat pintu keluar jurang, Jin Tong duduk di tanah dengan kaki bersilang, berkultivasi dengan tangan bersilang. Tidak jauh darinya, giok putih Pixiu tergeletak di tanah dengan kedua kaki depannya menopang dagunya, dan kelopak matanya terkulai, seolah sudah setengah tertidur. Pada saat ini, suara angin terdengar, dan cahaya keemasan terbang turun dari atas, mendarat di tebing. Pixiu giok putih mendongak, dan setelah melihat bahwa Taois Xie yang telah kembali dari memeriksa formasi, kelopak matanya terkulai malas lagi. Jin Tong tidak membuka matanya sama sekali. Tepat pada saat ini, serangkaian suara gemuruh terdengar dari jurang maut, seolah-olah Dewa Guntur sedang menabuh genderang. Setelah itu, ki yang mengerikan bangkit dari jurang seperti kabut pagi, menyebar ke puncak tebing. Saat itulah Jin Tong tiba-tiba membuka matanya dan melompat dari tanah. Dia melompat ke tepi tebing dan melihat ke bawah ke jurang dengan ekspresi gugup. Xiao Bai juga bangkit dari tanah dan berlari ke sisinya, berkata, "Bos, mungkinkah guru akan?" "Paman," Jin Tong sepertinya tidak mendengar kata-kata Xiao Bai, dan ekspresinya sangat rumit saat dia bergumam. Suara ledakan keras terdengar. Tiba-tiba, langit di atas jurang bergetar hebat. Untaian langit dan bumi Yuan Qi yang terlihat dengan mata telanjang berkumpul dari segala arah. Mereka berkumpul dan beredar di langit, membentuk corong spirit Qi yang sangat besar, mengirimkan Yuan Qi langit dan bumi dalam jumlah besar ke dalam jurang. Di sebuah lembah tidak jauh dari jurang, wajah manusia besar muncul di pohon raksasa yang menghijau, matanya menoleh untuk melihat ke jurang. Tiba-tiba, akar di bawah tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh pohon bergoyang saat bergerak maju. Di lembah, tanah retak, dan pepohonan tua yang lebat di kedua sisi mundur, membuat jalan lebar di tengah agar pohon raksasa bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Wajah di pohon raksasa itu penuh dengan keraguan. Setelah berlari hampir 100 mil, tiba-tiba menemukan bahwa di langit ke arah jurang, selain surga dan bumi Yuan Qi yang agung yang terus-menerus berkumpul di bawah,
ada juga aura jahat yang mengepul naik dari jurang. Akar yang menggeliat di bawah tubuhnya berhenti tiba-tiba, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, iblis pohon, yang auranya telah mencapai alam dewa primordial, berbalik dan bergerak kembali ke lembah tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang sama, di void hampir 1000 mil di bawah jurang, Han Li melayang di udara seperti matahari keemasan, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang menangkis semua aura jahat tebal ratusan kaki jauhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan memadat menjadi untaian benang emas, seolah menenun kepompong emas, membungkusnya di dalamnya, hanya memperlihatkan siluet yang samar. Langit dan bumi Yuan Qi yang tak terbatas seperti laut seperti air terjun emas yang sangat besar yang mengalir turun dari atas jurang dan mengalir ke kepompong emas besar, membentuk pusaran air roh Qi yang besar yang memancarkan gelombang pasang surut seperti riak. Di jurang, yang tidak diterangi oleh cahaya selama puluhan ribu tahun, aura jahat yang kental belum sepenuhnya dihilangkan. Pada saat ini, di bawah iluminasi cahaya keemasan, lapisan halo kabur muncul, menghamburkan sinar cahaya yang menyilaukan. Fenomena aneh air terjun emas ini berlangsung selama 3 hari penuh sebelum berangsur-angsur melambat. Pada saat ini, raungan riang dan panjang tiba-tiba terdengar dari jurang. Cahaya keemasan menyala dari kepompong emas besar, menebas seperti pedang panjang, dan memotong seluruh kepompong emas menjadi 2. Sosok Han Li muncul. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia membuka mulutnya dan menarik napas. Semburan angin menderu tiba-tiba meletus, dan semua cahaya keemasan di dalam jurang melonjak ke mulutnya seperti sungai sebelum diserap ke dalam perutnya. Bahkan kepompong emas juga berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang terbang ke mulutnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan muncul di punggung Han Li. Itu berkedip terang dan terus menyerap ki spiritual yang tersisa di sekitarnya. Hari ini, bukaan abadi ke-84 akhirnya terhubung. Seperti lubang abadi sebelumnya, lubang ini juga memiliki jejak ki hitam yang sangat buruk, bahkan lebih tebal dari yang sebelumnya. Ekspresi Han Li setenang air. Dia melambaikan tangan di udara, dan hamparan cahaya keemasan menyala di hadapannya. Roda emas besar kemudian muncul di hadapannya, berputar di tempat sambil melepaskan semburan riak emas. Di roda emas, lebih dari 400 kelompok pola waktu Dao menyala satu demi satu, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Bahkan ada benang kristal waktu yang melilit roda, dan jumlahnya sebanyak 18 buah. Han Li mengangkat tangannya dan melambai. Benang kristal 18 kali itu segera diluruskan seperti jarum dan terbang ke arahnya. Ketika mereka mendekati telapak tangannya, benang emas itu tiba-tiba melunak dan melingkari jari-jarinya. Merasakan gelombang dari benang kristal waktu, Han Li bergumam, "Saya tidak menyangka bahwa metode kultivasi lapisan keempat kitab suci transformasi kebenaran reinkarnasi dapat dikembangkan ke tahap sukses besar, dan tanpa sadar memadatkan begitu banyak benang kristal waktu. Dengan cara ini, kekuatan roda harta karun kata sejati dapat ditingkatkan sedikit, dan saya akan lebih percaya diri dalam melawan dewa pemakan emas itu." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengambil roda harta karun kata sejati kembali ke tubuhnya. Saat semua cahaya keemasan menghilang, aura hitam tebal di sekitarnya sekali lagi menyebar dan menelannya. Karena Han Li telah menyerap banyak ki yang sangat buruk di sini, itu tidak lagi sepadat ketika dia pertama kali tiba. Namun, semakin dalam masuk ke dalam jurang, semakin keruh, dan kepadatan ki yang mengerikan tidak banyak berubah. Han Li menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan pil penstabil kultivasi, lalu menutup matanya dan mengatur pernapasannya. Setelah 3 hari 3 malam, Han Li membuka matanya lalu berdiri di udara. Tidak banyak waktu tersisa sebelum tenggat waktu yang dikatakan orang itu. Sudah waktunya untuk mengatur tanggapan dengan rekan Xie dan yang lainnya.
Dia bergumam dan melihat ke jurang. Saat dia hendak terbang ke udara, suara yang akrab tiba-tiba terdengar di benaknya. Rekan Taois Han, kamu sudah sampai sejauh ini. Tidakkah kamu ingin turun ke dasar jurang dan melihat apa yang aneh tentang tempat ini? Ekspresi Han Li sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, cahaya ajaib, bukankah aku sudah melarang persepsimu tentang dunia luar? Bagaimana Anda tahu di mana kita berada? Rekan Han, tolong jangan salah paham. Sebenarnya, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Itu adalah energi neraka di dalam tubuhmu yang tiba-tiba meningkat, menyebabkan hubunganku dengan dunia luar tiba-tiba menguat. Tapi, hanya itu saja. Demon Sin dengan cepat menjelaskan. Roh jahat, bukankah rekan cahaya ajaib Taois adalah iblis surgawi? Bagaimana Anda bisa menggunakan ki yang sangat buruk? Han Li bertanya dengan alis terangkat. Niat membunuh bukanlah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh manusia atau binatang iblis. Apapun yang telah membunuh dapat memadatkannya. Adapun ras iblis surgawi kami jauh lebih sensitif terhadap energi negatif ini daripada Anda manusia. Demon Sin terkekeh, menjelaskan. Saat Han Li berbicara dengan Han Li, dia diam-diam memeriksa situasinya dan Magic Light, dan hanya santai setelah memastikan tidak ada yang salah. Rekan cahaya ajaib, Anda tiba-tiba menyarankan saya untuk menjelajahi dasar jurang, apakah Anda menemukan sesuatu? Yah, sejujurnya, aku tidak menemukan apa-apa. Aku hanya merasakan ada sesuatu yang sangat istimewa di bawah sana. Saya hanya memberi saran, jadi jika rekan Han tidak menganggapnya layak untuk dilihat, maka jangan menganggapnya serius, kata Magic Light sebelum terdiam. Melihat cahaya ajaib merasakan sesuatu, tidak ada salahnya pergi ke sana untuk melihatnya, kata Han Li setelah hening sejenak. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat dan terus terbang ke jurang. Setelah terbang ke bawah sejauh ratusan mil, roh jahat di sekitarnya menjadi semakin kuat. Bahkan dengan basis kultivasi dan indera ilahi Han Li saat ini, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang dia telah berkultivasi ke tahap akhir Dewa Emas, dan setelah lama menggunakan roh jahat untuk menyerang bukaan abadi, baik tubuh dan jiwa dewanya telah mengalami beberapa perubahan halus, dan dia secara bertahap dapat berintegrasi dengan lingkungan roh jahat. Namun, saat waktunya semakin dekat, dia tidak berniat untuk terus menggunakan roh jahat untuk meningkatkan basis kultivasinya, jadi dia berencana untuk berhenti menyelam dan segera kembali ketika roh jahat itu telah melampaui batasnya. Tetapi pada saat ini, kerangka hijau zamrud yang sangat besar muncul di hadapannya. Dibandingkan dengan kerangka sebelumnya, ukuran kerangka ini hampir sama dengan Golden Immortal Devouring. Tubuhnya panjang dan sempit, dengan tulang punggung di tengah yang melengkung seperti punggungan gunung, dan cincin tulang rusuk disandingkan di kedua sisinya. Keempat anggota badan di bawah masih ada, dan semuanya tegak, tanpa ada perubahan. Han Li terbang turun dari punggung kerangka itu, dan kakinya akhirnya mendarat di tanah. Menurut perkiraannya, dia setidaknya 2000 mil jauhnya dari pintu masuk lubang yang dalam di atas. Lubang sedalam 2000 mil, ini tidak pernah terdengar di masa lalu. Saat dia merenung, dia berjalan mengitari tubuh kerangka yang seperti gunung itu dan maju ke depan. Dia melihat kepala besar binatang aneh itu terkulai di tanah, dan aura pembunuh hitam pekat terus naik dari lubang matanya yang besar, menyebar ke kehampaan ke segala arah. Kepalanya lebar di bagian atas dan menyempit di bagian bawah, dan di bagian depan mulut panjang yang menonjol, terdapat dua gigi raksasa mirip seperti tikus. Han Li segera memikirkan tikus hijau raksasa yang dilihatnya dalam ilusi roh jahat, dan berpikir dalam hati, apakah ini sisa-sisa tikus raksasa itu? Di tengah kepala tikus raksasa itu, ada potongan rapi sampai ke bagian belakang kepala. Tidak diketahui jenis senjata apa yang telah menembusnya, tetapi tampaknya itu adalah luka fatal yang menyebabkan kematian iblis tikus raksasa itu.
Jelas tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual pada kerangka itu, tetapi ketika Han Li berdiri di depannya, dia masih merasa kaget, dan rasa seolah-olah dia sedang menghadapi gunung. Secara khusus, dua gigi raksasa seperti pintu dari tikus raksasa itu tidak memiliki warna yang sama dengan zamrud di tubuhnya. Warnanya lebih gelap, menunjukkan lapisan hijau tua seperti dakwit rumput laut, dan jelas ada gelombang fluktuasi hukum yang berasal darinya. Saat hendak maju untuk melihat lebih dekat, tetapi sudut matanya sedikit menyusut. Dia terkejut menemukan bahwa di belakang kepala tikus raksasa itu, ada mayat laki-laki berjubah ungu. Ini adalah, Han Li mengangkat alisnya, dan bergumam karena terkejut. Meski mayat laki-laki itu masih berwujud manusia, kulitnya berwarna ungu, dan ia tampak kuyu. Pakaiannya telah lama robek, dan ditutupi dengan lapisan partikel hitam seperti debu. Han Li berjalan mengitari kepala tikus raksasa itu dan segera merasakan aura mengerikan yang menyerang wajahnya, menyebabkan dia berhenti lalu mengerutkan kening. Matanya berkedip sedikit, dan dia melihat ke wajah mayat laki-laki itu, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak terlihat tua, tetapi karena cekungan yang dalam di pipi dan matanya, dia tampak seperti orang tua.